segitiga, FYI banget ini tuh bangun datar waifu gue ya. Soalnya apa sih, bangun datar tuh kayak bangun datar segitiga tuh kayak ini, kayak gampang banget tuh dipahaminnya. Jadi kayak waifuable banget itulah, kisah banget pokoknya bangun datar segitiga tuh. Jadi ya gue mau bahas ini. Mita kosongan, oke nanti boleh ya. Aku share juga kosongannya. Oke, langsung aja lah ya di soal ini. Ada soal tentang taman-taman. Pokoknya ini gampang deh, nggak sesusah bangun datar yang lain soal-soalnya. Jadi ya mungkin bakalan cepet juga bahas soalnya. Oke, langsung mulai aja ya. Aman nggak? Aman nggak? Oke, aman, cenah. Ya, siap. Langsung mulai aja. Suatu taman berbentuk persegi panjang, menggunakan dua buah penyiram rumput otomatis. Kayak ada taman ya, terus ada apa sih? Ada penyiram rumput juga. Habis itu diketahui juga luas jangkauan penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini. Berarti di sini ada taman lah ya. Habis itu ada dua penyiram rumput A dan B, ini penyiram A, ini penyiram B. Habis itu luas siraman membentuk membentuk lingkaran dengan jari-jari A dan B. Oke, ternyata ada jari-jari A dan B. Ini luas siramannya. Ini A, ini jari-jari ya. A kecil dan B kecil. Jari-jari. Berarti panjangnya sama dia. Habis itu jarak antara penyiram A dan B adalah 10 meter. Oke, kita gambar dulu deh jarak A dan B-nya. Jarak A dan B. Ini ke sini. Tuh nggak kelihatan yang ini mah. Nah, biar baik deh. A dan B 10. Nah, ini 10. Habis itu di soal diketahui lagi perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Oke, ini perbandingan luas siraman penyiram A dan B banding 4. Ya, habis itu jarak jarak D ke titik C adalah 10 akar 3. Oke, berarti D ke ujung sini ya. D ke sini 10 akar 3. Nah, oke, ditanyakan nilai A, berarti jari-jari ini ya. Jari-jari lingkaran, iya jari-jari lingkaran A atau si luas penyiram A. Oke, saya bisa pakai info di soal yaitu tentang perbandingan luas, yaitu 9:4 ini. Bisa pakai info ini sama info yang ini. A dan B adalah 10 meter. Kita tulis di sini dulu, A plus B itu 10. A plus B itu sama dengan 10. Habis itu di perbandingan ini A per banding B itu 9/4. A banding B 9/4. Nah, kan dulu tuh pernah dikasih tahu sama Babe ya kalau perbandingan luas tuh ini apa, belum tentu nilai aslinya gitu. Jadi dia kalau kita mau masukin nilai ini ke sini itu nggak bisa karena ini perbandingan luas. Nah, kan perbandingan luas tuh alas kali tinggi ya. Aslinya luas tuh alas kali tinggi. Nah, karena dia perbandingan luas berarti dia tuh pangkat 2 gitu di sininya. Karena kan luas tuh kayak inilah alas kali tinggi. Jadi dia pangkat 2 perbandingannya gitu. Nah, pangkat 2. Kita bisa akarkan kedua ruas lah ya, normal gitu. Jadi A banding B itu 3/2. Jadinya perbandingan kayak keliling atau apa deh, kayak panjangnya biasa gitu. Jadi 3/2. Oh, nyampe sini aman nggak? Aman, nggak ada yang komen berarti aman. Oke, berarti ini bisa kita operasikan. Jadi subjek B sama dengan gitu ya. Kedua ruas dikali, ya kali silang lah kayak ininya cara curangnya. Jadi dia B sama dengan
2/3A. 2/3A. Mantap. Kita bisa substitusi si B-nya ke si ini. Jadi, ya kita substitusi aja. A per 2/3A sama dengan 10. Kita operasikan kayak biasa aja ya. 1 ditambah 2/3. Oke, di 3/3 ya. Jadi 5/3A sama dengan, aduh, sama dengan 10. Habis itu dioperasikan aja, dikali 3 kedua ruas, 5A sama dengan 30. A-nya kita dapat kedua ruas bagi 5, dapat 6. Mantap. Dapat A-nya sama dengan 6, jawabannya C. Jadi jari-jari si lingkaran yang A ini itu 6. Ini 6, juga 6. Mantap. Nomor 1 aman kah? Yang mana tuh? Ini soal airdrop ya, soal airdrop. Bukankah itu A kecil dan B kecil A plus B? Sama nggak sih? Dia kan ini ya, jari-jari. Kan katanya jarak antara penyiram A dan B adalah 10 ini ya. Jadi ya dia ngitung jari-jari ini nih. Jadi jaraknya diwakili ini nih. Jarak A-nya tuh kan diwakili sama jari-jari ya. Jadi sama aja dong, nggak apa-apa berarti. Recordnya aman kok. Enggak, gini dulu kan, jarak antara penyiram A dan B tuh diwakili ini. Diwakili A sama B. Ini nih jaraknya. Jadi kan A plus B habis apa sih, gimana ya? Kita bisa apa sih, dari perbandingan luas ini. Perbandingan luasnya tuh ini apa ya? Ntar dulu, bingung pilih kata-kata. Perbandingan, pokoknya bisa diwakilin perbandingan luasnya gitu deh. Kan ini kita tadi A per B itu ini ya, 9/4. Ini perbandingan luasnya. Dan kita mau nyari perbandingan di apa sih biasanya gitu, di panjangnya atau apa ya? Kalau yang normal gitu. Kan perbandingan perbandingan tuh ada ini, ada 3, perbandingan volume, perbandingan luas, sama satu lagi tuh yang polos banget belum apa-apa. Ya kayak panjang lah intinya lah. Jadi kita bisa pakai yang itu. Makanya kita ini nih, makanya ini diakarin biar jadi perbandingan biasa gitu. Dari itu bisa sih harusnya. Ini Bang Ceng yang atas, di keterangan jarak antara penyiram A dan B. Harusnya antara jarak, untuk jaraknya pakai panjang A kecil plus B kecil itu. Terus pemahamanku gitu sih, karena dia perbandingan ini, perbandingan luas ya, terus diubah dulu ke perbandingan biasa. Kan perbandingan luas tuh ini pangkat 2. Jadi kalau perbandingan biasanya diakarin aja buat ngilangin pangkat 2-nya gitu. Izin apa nih? Izin tanya rumusnya khusus apa sih? Izin tanya rumusnya khusus buat yang ada perbandingan kata pakai rumus gitu semua. Kalau rumus itu perbandingannya pokoknya diketahui aja sifat-sifatnya gitu. Kalau perbandingan luas kan ini ya, kita ketahui definisi luas dulu. Definisi luas tuh alas kali tinggi ya biasanya. Kayak rumus segitiga itu kan ada setengah alas kali tinggi. Nah, dia tuh luasnya alas kali tinggi. Kalau persegi juga alas kali tinggi dia, panjang kali lebar. Jadi kita bisa tahu kalau perbandingan luas tuh pangkat 2, soalnya kan alas kali tinggi. Kalau volume iya bener pangkat 3, dia kan alas kali tinggi kali ini, eh panjang kali lebar kali tinggi kalau volume. Nah, yang sama aja volume juga alas kali tinggi, tapi kan bedanya volume tuh ini alasnya panjang kali lebar ya. Terus itu baru dikali tingginya. Aman kah?
Iya, ikut satuannya aja kalau gini mah. Nah itu, aku mau ngomong gitu. Tadi kan perbandingan luas ya, perbandingan luas tuh pasti alas kali tinggi. Atau ini kalau ini kan lingkaran ya, berarti dia perbandingan luasnya ini R kuadrat, luas lingkaran gitu. Sebenarnya menjadi perbandingan AB-nya nih jadi gini tadi tuh harusnya pi a kuadrat gitu. Terus itu pi b kuadrat karena dia jadi jari. Iya karena dia ada bangun lingkaran gitu ya. 9/4. Nah ini kalau diseranain bakal jadi 3/2 juga. Ini pi bisa dicoret. Kita akarkan kedua ruas jadi perbandingan normalnya A banding B 3/2 gitu. Oke, aman nggak? Aman lah ya. Airdrop berapa? Kalau nggak salah airdrop bangun datar ketiga. Eh, ke iya kedua kedua. Airdrop bangun datar kedua. Izin Bang mau nanya kalau kalian masalah jarak antara penyiram A dan B 10 meter kan ya. Emang nggak apa Bang kalau kita pakai buat dia A plus B. Karena kan 10 kilometer itu hasil penjumlahan jari-jari. Nggak apa-apa kok menurutku. Karena kan jarak si A dan B ini diwakilin jari-jari ya. Jadi ya bisa 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 aja gitu A plus B sama dengan 10 soalnya dia emang diwakilin sama jari-jari jaraknya gitu. Kalau misalnya nggak bisa kita mau pakai info yang mana lagi gitu. Kita menurut pembuat soal aja gitu intinya. Jadi jangan kepikiran banget apakah udah bener ini. Jadi kita disediainya yang info kayak gini gitu. Kalau mau pakai info yang lain nggak bisa soalnya cuma ada dua info itu doang yang bisa kita pakai itu. Lanjut kak ini ada yang ngetik barangkali mau nanya lagi. Alamak. Nah ya itu intinya perbandingan belum tentu hasil akhir. Dia tuh ya perbandingan belum tentu nilainya itu 3/2 tuh bukan apa sih nilai aslinya gitulah. Pangkat 4 rumus lingkaran tuh ini luasnya pi R kuadrat. R kuadrat berarti jari-jarinya A, berarti A kuadrat dong. Kalau keliling nggak mungkin soalnya dia ininya luas luas ini luas apa? Luas perbandingan. Jadi ya makanya rumus pi R kuadrat iya pi R kuadrat benar. Oke lanjut lah ya. Nomor 2. Ini luas rumput yang terkena siraman. Oke, kalau ditanya luas rumput ini berarti rumput semua ya, yang lingkaran ini. Nah, kita bisa menjumlahkan kedua lingkaran itu. Jadi lingkaran luas lingkaran A ditambah luas lingkaran B. Kita sebelumnya tahu kalau ini 6 ya. 6. Jadi ketahui juga tadi A plus B sama dengan aduh kok gini nggak konsisten 10 hanya 6 soal plus B 10 saya dapat B nya sama dengan 4 ya ini jari-jari si penyiram B 4 ya. Oke nyampe sini harusnya aman lah ya. Oke aman deh nanti ya kalau ada pertanyaan bisa ini lagi kalau udah selesai bahas nomor 2 ini sampai dapat B nya 4 berarti kalau mau nyari luas lingkaran makanya 2 pi r kuadrat
Di R-nya si A itu 6, 6 kuadrat ditambah pi jari-jari B 4, 4 kuadrat. Jadi ini 36 pi tambah 16 pi ya. Mantap. Jawabannya berapa nih? 36 tambah 16, 52 pi. Oke, let's go. Jawabannya yang C. Aman nggak? Mau ambil minum dulu bentar deh. Aus bener, buset. Oke, aman. Gampang sih. Ini kan bangun datar mai kisah. Jadi aman. Gamp gampang, anjir. Oke, lanjut. Nomor 3. Jarak titik D dengan titik temu air dari kedua penyiram adalah oke, dari jarak titik D dengan titik temu air dari kedua penyiram. Pokoknya titik temunya, titik kumpulnya ada di S ya. Berarti yang ditanyakan itu DS ya. Oke, oke. Si DS ini berapa cenah? Sip. Si DS ini berapa? Nah, katanya di sebelumnya kan D ke C itu 10 akar 3 ya. 10 akar 3. Aduh, nggak jelas banget warnanya, buset. D ke S. Ah, ini juga sama. Iya, lupa di ini. D ke S itu 10 akar 3. 10 akar 3. Kita bisa uraikan panjang DC ya. Uraikan dulu deh. DC sama aja kayak DS tambah SC gitu. Nah, mantap. Habis itu di soal ada apa lagi infonya? 10 akar 3. Oh, udah itu doang sih kayaknya. Oke, kita bisa cari DS ya yang ditanyakan. Nah, ini kita bisa pakai hubungan kesebangunan gitu. Pakai konsep kesebangunan buat cari panjangnya. Itu kan ininya sama ya, sama-sama alfa sudutnya. Berarti dia segitiga yang sebangun gitu. Segitiga BCS sama DAS. Saya bisa gambar deh segitiganya. Ini kesebangunin dia. Gimana deh? Begini deh. Ini segitiga ADS. Saya serak gini suaranya dah. ADS. Ini BCS. Oke, ini sama-sama ini ya. Sama sama 6, 6. Ini 4, ini 4. Oke, kita bisa kita bisa pakai kesebangunan gitu buat cari si ini DS-nya. Pertama kan kita mau bandingin sisi yang ini aja deh. Sisi ini sama ini. Habis itu ini sama ini. Oke, bandingkan pakai kesebangunan AD per BC sama dengan DS per CS. Nah, habis itu kita diketahui ya kalau panjang AD itu kan 6 ya. Dia jari-jari. Panjang BC
juga 4, dia juga jari-jari. Jadi kita dapat kalau ds per cs itu 6:4. Jadi disederhanakan lagi jadi 3/2 gitu. Kita bisa ubah gitu persamaannya jadi CS sama dengan jadi sama sama CS sama SC sama aja lah ya. Kita bisa ubah kan disebut sini jadi CS sama dengan CS sama dengan 2/3 ds ya. 2/3 ds. Oke. Ini udah bener kan ya stepnya? Ada trauma nyiram rumput gak? Nggak ada dong. Aman, aman. DS. Ntar, kan mau nyari DS tuh ini ya. Kita bisa kurangin ini. Apa namanya? DS. DC dikurangi SC ya. Atau gimana deh, lupa aing. CS-nya. Ntar, nyari jarak DS. Kalau DS, kita nggak diketahui. DC-nya kita tahu. DC-nya kan 10/3 ya. DC-nya 10/3. 10/3 dengan oh ya bisa ini ds plus 2/3 ds. Nah iya benar, kita bisa dioperasikan aja 3/3 ds ditambah 2/3 ds ya, jadi 5/3 ds 3 ds itu kita kedua ruas dikali 3 gitu di ds 5 ds sama dengan 30/3 ya, kedua ruas dibagi 5 ds sama dengan 6/3. Mantap, jawabannya yang B. Oke, aman nggak? Yes, yang cepat banget. Set, jangan gitu dong. Pelan-pelan. Coretannya dikasih kok, aman-aman. Kita pelan-pelan aja, santai-santai. Ini jelek banget Ustaz 5-nya. Social distancing, udah selesai COVID, jangan jauh-jauh. Nah, mantap. Oke, lanjut nomor 4. Atau ada yang mau nanya gitu? Nomor 4 sini nyari nilai tan alfa. Tan alfa. Alfa aja. Buat ini. Aman, oke. Nyari nilai alfa. Oke, kita pakai ini deh. Nih segitiga si B yang si kecil ini. Kita tahu ya, ini kita bisa pakai aturan kosinus di sini soalnya dia diketahui dua sudut gitu. Dua sisi yang panjangnya sama gitu. Kita bisa pakai aturan kosinus. Ini 4, ini 4. Ini alfa. Nah, kita bisa pakai aturan kosinus buat cari si ininya, si alfanya. Oke, kita pakai yang kecil apa yang gede ya? Yang gede aja deh. Tiba-tiba berubah pikiran gini, buset. 6. Ini kan ADS. Ini 6/3. Oh iya, pakai yang gede bener, udah dapat nilainya nih. 6/3. Kita bisa mulai pakai aturan kosinus. Aturan kosinus tuh kalau nggak salah gimana deh? 6/3 ya. 6/3. Tulis dulu deh ininya deh. C kuadrat sisi terpanjang gitu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat
dikurangi 2 cos alfa. Nah, ini aturan kosinus. Formulanya begini dah intinya. Ini sisi terpanjang, ini sisi tegak, sisi alas, ya gitu. Pokoknya gitu. Sama ini sudutnya gitu, sudut yang diapit. Jadi kita bisa C kuadrat tuh 6 ya 6 akar 3. Dia dapat soalnya yang paling panjang ini 6 akar 3 sama dengan A-nya A kuadrat. Karena dia sama ya jari-jari, jadi ini 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat kurangi 2 cos B cos beta cos alfa. 36 dikali 3 36 30 72. Ntar 36 dikali 3, buset, 36 dikali 3 30 dikali 3 90 90 dikali 90 ditambah 3 kali 6 18 108. 8 sama dengan 36 tambah 36 min 2 cos alfa. Oke, aman nggak? Kurang dikali AB cos alfa. Oh iya ya, bentar. Oh iya benar-benar lupa-lupa. 2 di AB. Oh iya benar. Itu cuma lupa gini ya. Jarang dipakai sih ini aturan kosinus. AB cos alfa. Thank you, thank you. Jarang dipakai jujur nih, sifat di airdrop juga jarang muncul. 2AB. Jadi ini 6 kali 6 cos alfa. Ini jadi 36 ya. 36 cos 72 aja langsung anjay. Cos alfa. Ini jadi 72 cos alfa. Oke, mantap. Ini juga 72. Langsung aja deh. 8 sama dengan 72 kurangi 72 cos alfa. Kedua ruas dikurangi 72. 72 tuh 36 ya. 3 iya 36. 36 sama dengan min 72 cos alfa. Set mentok, guys. Kedua ruas dibagi 72. 36 per 72 min cos alfa. Nah, ternyata dia nilainya minus 10 kalau nggak 120. Dia kan minus ya, berarti si ini tuh si apa cosnya ada di kuadran 2 gitu. Karena dia minus. Udah pasti nilainya 120. Karena kalau lebih dari 90 tuh udah di kuadran 2. Saat minus 1/2. Nah ini jawabannya C. Kalau dijabarin sih kayak gini, makanya sudut berelasi dia. Kayak cos kan di kuadran 2 ya, 80 min alfa gitu. Jadi hasilnya min cos alfa. Nah, ini sudut berelasi. Kan kita kalau mau jadi 120 ini si alfanya harus ubah jadi 60 ya. Jadi dia cos alfa, aduh, cos 180 min 60 sama dengan min cos 60 gitu. Cos 60 1/2. 1/2. Aman nggak? Aman nggak? Tips pintar. Aduh, aku juga masih bingung ini belajar PM, nggak sepinter itu kok. Belajar aja latihan. Banyak latihan sih kalau PM mah. Nomor 4, apakah aman, Li? Aman lah ya.
Oke, mantap, aman. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini ditanyain jarak titik D dengan E. Pada taman sisi pada sisi taman yang memuat titik C, terdapat titik E yang jaraknya paling dekat dengan titik D. Oke, ada titik C yang paling dekat dengan titik jaraknya dengan titik D. DKE itu paling dekat. Oke, berarti kita tahu kalau DKE itu tegak lurus ya. Karena kan kalau tegak lurus sudah pasti terdekat itu jaraknya. Di sini titik E. Aduh, titik E di sini. Titik E. Nah, ini segitiga siku-siku ya jadinya ya. Segitiga siku-siku dia. Habis itu kita mau cari, kita bisa pakai trigonometri sih di sini, tapi kita ketahui dulu sudutnya berapa. Nah, karena di sini ada segitiga apa ya? Yang tadi kebentuk itu segitiganya ya. Kita bisa pakai segitiga yang di sini karena sudutnya udah diketahui gitu. Kalau alfa di sini 120. Nah, kita bisa pakai sifat segitiga itu yang sudutnya 180 ya. Saya bisa anggap di sini beta deh. Sini juga beta. Nah, berarti 2 beta, ini jangan pakai hitam, jangan pakai merah. Astagfirullah. 2 beta ditambah 120 alfa ya. Sama dengan 180. Ini apa sih sudut segitiga kalau belum tahu ya. Persamaannya gini, kalau tiga kan segitiga tuh ada 3 sudut ya. Tiga-tiganya kalau dijumlahin itu 180 intinya gitu. Jadi 2 beta kita kurangi kedua ruas. Aduh, 2 beta sama dengan 60 ya. Berarti nilai betanya itu 30. Oke, mantap. Ini 30. Ini juga 30. Nah, yang ditanyakan kalau udah gini, jarak titik D dengan E. Aduh, kok gini sih? D dengan E, berarti dari D ke E ya. Ini kita bisa pakai cos kalau nggak salah. Iya benar cos. Pakai tandeng depan samping ya. Iya pakai cos. Pakai tan. Pakai apa deh? Oh pakai tan. Pakai cos. Astagfirullah. Oke, sampai sini aman kah? Bingung gini Buset, bingung sendiri. Tan cos. Ini kan, aduh, jelek banget. Ini 10 akar 3 ya DC-nya ya. Ya berarti pakai cos. Cos 30 derajat. 30. Ini ya, cos samping. Yang cos ini nih, cos beta ini. 30. Kosan ini sampingnya yang mau kita cari ya. Berarti ini anggap aja DE. DE per samping miring 10 akar 3 dia. 10 akar 3. Nah, kita bisa ubah itu jadi cos 30 itu 1/2 akar 3. Aduh, ini kok mepet banget buset. Nah, 1/2 akar 3 DE per 10 akar 3. Kita bisa selesaikan 10 dikali 1/2 jadi 5. 5 habis itu akar 3 dikali akar 3 sama dengan DE. Ya, ini udah ketemu lah ya, gampang. DE sama dengan 5. Akar dikali akar jadi hilang akarnya. 5 dikali 3 dengan 15. Mantap. Jadi D sama dengan 15. D ke E. Oke, aman. 2 beta dari mana? Ini dari persamaan sudut segitiga. Kalau kan apa sih? Sudut segitiga tuh ada 3 ya, minimal banget ada 3 lah, gak mungkin lebih sih.
Jadi sudut segitiga tuh dalamnya 180. Pasti 180 kalau sudut segitiga tuh. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga nih, segitiga siku-siku deh. Siku ini 90 ya. Nah, berarti kan kita bisa ini anggap sudut 90-nya tuh alfa lah. Jadi alfa ditambah tambah ini sudut Y, ini sudut Z gitu. Tambah Z tuh 180. Ini sifat segitiga. Nah, kalau yang di sini ini kan kayak segitiga apa sih? Segitiga sama kaki atau sama sama sisi ya? Intinya ada dua sisi yang sama. Habis itu pasti si sudutnya tuh sama besar yang di sini. Jadi kita bisa anggap ini beta ditambah alfa. Nah, alfanya itu 120 di sini. Jadi kita bisa buat persamaan 2B ditambah 120 sama dengan 180. Ini total sudut segitiga. Total sudut segitiga. Segitiga. Nah, yang ini sudut alfa. Sudut alfa. Yang ini ya ini 2B. Kita belum tahu nilainya. Ada 2 beta di sini. Yang ini sama yang ini. Itu jadinya. Aman nggak? Kenapa pakai cos? Oh iya itu udah dijawab ya. Samping bermiring. Aman, oke. Lanjut Kak, lanjut. Yang kedua ini lumayan gampang sih. Kayaknya bakal selesai cepet dah. Apa sih? Kurang dari yang ditentukan itu jadwalnya bisa kelar cepat. Oke, aman-aman. Ya, yang ini soal pameran. Jujur ini soal gampang banget, buset, asli. Oke, langsung aja kita baca ya. Sebuah pameran menampilkan karya seni yang dari samping berbentuk segitiga tumpul. Oke, dari langit-langit, sebuah laser merah ditembakkan hingga menyinggung benda tersebut dan mengenai lantai pameran. Ada laser cenah. Habis itu, kaca tegak lurus dengan sinar laser BCD. Ini tegak lurus ya. Habis itu BCD adalah segitiga sama sisi. Nah, ini dia segitiga yang my kisah banget nomor satu. Segitiga sama sisi. Jadi itu gampang banget anjir. Kayak apa sih berkah dari Tuhan gitu. Dapat soal segitiga sama sisi karena ya udah diketahui gitu. Dia tuh tiga sisinya sama panjang ya. Ini sama panjang sama panjang. Sudutnya juga sama panjang gitu. 60 semua semuanya. Jadi kayak berkah banget dapat segitiga sama sisi ini. Habis itu diketahui sudut CAB adalah 30 derajat. CAB. Oke. Ini ya, CAB ini aduh 30 derajat. 30. Habis itu C dari ketinggian C dari lantai adalah akar 3. Aduh, ini akar 3 berarti ya. Akar 3. Mantap. Ya udah kebayang lah ya soalnya ya. Izin. Ini soal beneran emang berkah dari Tuhan lah karena ada segitiga sama sisinya. Jadi kita bisa yang ditanya itu jarak A ke D. Berarti ini panjang ini. Nah, ini dah set jelek banget gambarnya. Nah, ini jadi tanyakan ini. Kita bisa kasih nama sisi-sisinya dulu deh. Karena ini apa sih? Sama panjang itu sisinya ya. Berarti ada tingginya juga memotong sama panjang itu. Kita bisa anggap ini X. Panjang ini X dan ini panjangnya juga X. Jadi kalau panjang dari sini B ke D itu 2X. Kalau B ke tengah ini jadi X doang. Ini O deh. B ke O X, O ke D itu juga X. Karena dia segitiga sama sisi yang alasnya dibagi sama panjang itu sama tiangnya. Yang ini A ke B kita kasih nama Y deh. Nah, kita bisa pakai aturan trigonometri, ya trigonometri lagi. Pakai ini
tan tan 30 derajat ini, segitiga yang ini, segitiga COA lah, yang gede ini nih, gambarnya deh, segitiga COA, COA, ini A, ini C, oh, ada 30 di sini. Nah, kita ini kan Y ya, ini akar 3. Kita bisa apa? Pakai aturan ini cos. Jadi kalau cos 30, oh ini X plus Y, salah. Y plus X ya sama aja. Cos 30, oh, cos sih anjir. Tan, kurang fokus nih buset. Tan 30, itu kan depan per samping ya, depannya akar 3. Sampingnya X plus Y. Nah, nilai tan 30 tuh 1/4 akar 3 sama dengan akar 3 plus X, Y. Ya udah kita operasikan kayak biasa. Berarti X plus Y sama dengan 3. Nah, ternyata X plus Y itu sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3. Nah, kita bisa pakai aturan ini lagi. Cos lagi. Tan, astaga. Tuker mulu. Di segitiga ini. Karena dia segitiga sama sisi ya. Berarti ininya sudutnya sama besar dong. Sama-sama 60 gitu. Ini 60 di sini. Di atas juga 60 totalnya. Jadi 180. Memang segitiga pembaik nih sama sisi. Baik benar. Kita bisa pakai gambar segitiga dulu deh. Segitiga sama sisi. Aduh, mantap. Ini akar ini. Akar 3 tingginya. Akar 3. Habis itu ini X ya. Nah, kita pakai cos tan 60. Jadi tan 60 sama dengan akar 3 per X. Jadi tan 60 itu akar 3 ya. Akar 3 sama dengan akar 3 per X. Jadi X sama dengan 1 gitu. Dapat. Kita substitusi ke sini. Y X1 plus Y sama dengan 3. Y-nya 2. Kita dapat ini panjang A ke B itu 2. Nah, kalau ditanyakan A ke D, ya udah kita bisa tambah gitu. Si ini A ke D kan ini dengan Y ditambah X ditambah X. Jadi AD itu dengan 2 ditambah 1 tambah 1 jadi 4. Oke, mantap. Aman nggak? Aman lah ya. Nomor 1 ini. Mudah, aman banget. Real aman banget. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini ditanyakan tinggi ruangan tersebut kalau ada laser ditembakkan tepat di atas titik B. Oke, laser ditembakkan pada titik B. Ini lasernya. Ini. Nah, kita bisa pakai ini lagi dong. Pakai ini cos lagi. Karena ini 60 ya. Sudutnya 60. Ini udah diketahui 2 ya. Alasnya. Nah, cos 60. Set, beneran gampang banget ini soal. Cos, cos lagi sih. Sumpah. Tuker mulu. Tan 60. Astaga. Tan 60. Eksa. Per 2. Tan 6.
60-nya akar 3, X/2. Ya udah ini mah, dapet 2/3. Gampang banget anjir. Oke lanjut lah ya, gampang banget set. Lanjut panjang sinar laser, masih sama kayak tadi soalnya, kayak sebelumnya sih. B, nah ini, panjang laser berarti ini kan tadi sebelumnya 2/3 ya, 2/3, ini 2. Oke panjang laser, kita bisa pakai Pitagoras gini mah. C, C kuadrat, langsung aja deh, C, panjang C 2/3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Aseli gampang banget. 4 dikali 3 12. Oh iya deh bener. 2 kuadrat 4 kali 3. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Panjang sinar laser. Oh, udah bener deh. 4 dikali 3 ya. 4 kali 3 tambah 4 itu. C-nya. Oh iya bener deh. 12 ditambah 4. C-nya ntar 16 atau 4. Oke, mantap. Buset nih satu soal kelar beberapa menit doang. Pakai cara cepet aja, King. Set. Gimana tuh? Jujur nggak tahu kalau cara cepet di sini. Ini jujur soalnya kegampangan nggak sih? Kayak what langsung gitu aja. 2/3 dari mana? Dari sebelumnya ini tinggi ini nih. Kan tinggi ruangan ya. Ini tinggi ruangannya 2/3 dia. Itu dia. Di informasi sebelumnya itu bisa dipakai di soal selanjutnya. Intinya gitu PM. Oh iya itu yang pakai akar apa sih? Apa sih? Carcep Pitagoras. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Kan normal-normal aja. Ini bisa jadi 2/2 ya, ini 2/1. Dicatat-catat udah dapat. Ah, jangan deh. Jika ini soal sebelum sama kayak sebelumnya info di soalnya, ke tempat laser ditembakkan tepat di atas titik B. Jujur King Sur bikin soal ini kayaknya lagi baik dah moodnya. Gampang banget set. Tepat di atas titik B, maka panjang AC. Ya ini mah, ini kan nyari nyari panjang AC ya, berarti ini sisi miring. Aduh, sisi miring dari segitiga siku-siku yang ini gitu. Ini, kita gambar deh segitiganya. Sama kayak sebelumnya gitu. Sisi miring. Nah, COA, segitiga COA dia. COA. H ke O tuh tadi berapa? Ini 1. Ini 2 ya. Ini 3 berarti. 3. C ke O itu akar 3. Sama kayak sebelumnya. Ya ini Pitagoras lagi. Berarti AC sama dengan 3 akar 3 kuadrat. Aduh, salah. Akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu. Jadi AC sama dengan 3 ditambah 9. Aduh, akar 12. Atau 2/3 ya?
mantap. Oke, aman kah tempat laser yang dimaksud tuh titik apa ya, Bang? Tempat laser ditembakkan tepat di atas ini sih, di atap harusnya. Ya kan di soal sebuah laser merah ditembakkan ya, ditembakkan, habis itu mengenai lantai pameran, berarti dia lasernya dari atap, di sini sini. Lasernya dari atap sih bener, efek ke lantai pameran, gitu dia. Tegak lurus ke bawah, iya betul, tegak lurus. Oke, aman. Nomor 4 pasti aman, soalnya kegampangan. Nomor 5, ya ini mah beneran sekali kedip kelar jujur. Jika tempat laser ditembakkan tepat di atas titik B, maka sudut penembakan laser dengan atap adalah ini bisa pakai sifat sudut sih, yaitu pernah diajarin King Sur kalau nggak salah. Sifat Z lemma ya. Ini kan ini ya, ngebentuk huruf Z ini. Nah, ini itu Z. Karena dia panjangnya apa sih? Ya sama gitu. Ini sama ini. Nah, itu dia. Nah, karena di sini 60, karena sifat Z lemma ya, berarti di sini 60 juga dong. Jadi, eee, ya di atap apa sih yang ditanyakan sudut penembakan laser dengan atap ya? Kan yang ini ya. Jadi ya 60 gitu jawabannya. Cuman gitu doang sebenarnya sih. Sekedip doang jadi. Emang ini juga kalau apa sih, ada cara lain ya kalau di garis bantu sini, ini kan jadi ini ya, segitiga sama apa deh, sama sisi. Karena dia sama panjang itu. Sini 60, sini 60 juga. Jadi samalah. Sekali kedip real. Udah sih selesai rumus sudut set. Aduh, 10 soal doang ini, guys. Berapa menit lagi? 8 menit lagi, buset. Apakah mau nyoba nambah gitu soal UTBK? Ada sih soal UTBK yang ini, segitiga juga dia, UTBK tahun kemarin. Gasking. Oke, bentar deh. Mau off screen ini dulu, stop share screen dulu. Halo King Iwit, halo Mas Bimo. Itu dia partner DWU ku dulu, guys. Soalnya di mana ya? Ntar buka di OneNote aja deh. Mood Gangster lagi baik, tapi sekali ngasih soal susah, matilah kita. Kebetulan banget yang tadi mah lagi soal yang tadi lagi pembaik, lagi baik moodnya. Jadi ndak susah-susah bikin soal. Ini udah siap ya. Udah siap apa tuh? Udah mau kelar ini malah dari tadi ya WU. Kita bahas nambah berapa soal? 2 soal aja deh. Kelamaan kalau nyampe satu masalah kelarin. Di mana ya? Sini aja. Ya, ini enggak ini. Soal tambahan. Jujur ini juga udah pernah di DWU-in sih pas itu sama bareng-bareng. Udah lama banget tapi ya kalau dibahas lagi oke lah, seru kayaknya. Soal PM UTBK kemarin, segitiga lagi segitiga lagi. Di mana soalnya ya? Oh ini, soal mangkuk mie ayam. Terlambat loh ya. Aduh, sing sabar. Gak apa ini bahas soal ini lagi, Bim. Udah kelihatan kan ya? Aman nggak kayak gini? Ini dia soal
segitiga lagi. Soal Menara Cihuy, soal itu gue. Berarti menurut gue soalnya lumayan ini sih Bang Ceng, lumayan baik ya, karena pakai Kesebangunan juga udah bisa dapat 1 nomor gitu. Oke, lanjut lah ya. 2 nomor aja nih sebelum jam 1. Jadi karena PM-nya mudah. Manifesting tahun ini begini soalnya dah, jangan susah-susah. Oke, kita baca teksnya. Cinta berada di atas suatu kapal sehingga dapat melihat bayangan pantulan suar di permukaan laut. Berarti Sinta ada di sini ya. Sinta ada di sini. Manusia lidi, Sinta. Ternyata dia bisa ngelihat pantulan suar di permukaan laut. Lampu suar berada ketinggian 72 meter di atas permukaan laut. Lantai tempat Sinta berdiri pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Berarti kan tempat kapal Sinta berdiri tingginya 3 meter ya. Saya bisa asumsikan kalau tinggi si kapalnya itu dari permukaan laut ini 3 meter dia. Nah ini 3 meter. 3 meter. Habis itu sementara kan tinggi Sinta adalah 180 cm. Atau kalau dalam satuan meter dia 1,8 itu. 1,8 meter. Berarti kita bisa simpulkan itu kalau dari atas permukaan laut ke badannya Sinta sini itu 4,8 meter. Nah, gitu sih. Jadi tingginya 4,8 meter si Sinta ini. Habis itu ditanyakan jarak mendatar titik pantul dengan Sinta adalah 10 meter. Jarak mendatar. Oke. Tahu yang mendatar tuh gini tuh. Kayaknya datar aja. Berarti dari sini, aduh, dari sini ke sini 10 meter. 10 meter. Habis itu yang ditanyakan jarak mendatar Menara Suar dengan Sinta pada permukaan laut adalah oke, jarak mendatar Menara Suar dengan Sinta. Berarti cari jarak ini, mendatar Menara Suar dengan Sinta. Ini ya, dari ujung sini ke sini. Kita udah tahu ini 10 meter ya. Berarti kita bisa cari si panjang ininya aja nih. Apa sih? Yang biru deh. Yang ini nih, dari sini ke sini. Aduh, segitiga yang ini nih. Nah, segitiga yang ini aja, nyari ini berapa. Saya bisa pakai konsep kesebangunan gitu. Ada 2 buah segitiga ya, yang gede banget ini, si Menara Suar. Ini deh, Menara Suar, tingginya 72 meter ini. 72. Sama segitiga yang kecil ini lagi, kalau diperhatikan nih. Ada yang segitiga kecil banget di situ ya. Itu tingginya setinggi apa sih, lantai kapal gitu sama tinggi Sinta. Jadi dia 4,8 meter. Alasnya diketahui 10 meter di soal ya. Jadi kita bisa pakai konsep kesebangunan lagi dari sudut yang ini berapa. Kita pakai ini deh, kasih nama dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D, E, F. Nah, kita bisa bandingin yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Jadi AB per DE sama dengan 10. Yang ini apa deh? BC ya? BC per 10. Kita mau ini jadi dulu nilainya deh. Ini FE. Nah, kita bisa substitusi semua nilainya. 72 per 4,8 sama dengan BC yang ditanyakan. Sama dengan 10. Kita bisa ubah subjek ya jadi BC sama dengan
C sama dengan 72 per 4,8 dikali 10. BC sama dengan, waduh, desimal lagi. Berapa ini jawabannya? Besok UTBK wit. Jangan dong. 72 dikali 10. Sumpah paling males ngitung angka desimal. Dibagi 4,8. 150 ya. 72 dibagi 48 deh. 15 kalau nggak salah. 15 dikali 10. Jadi BC 150. Nah, kita dapat ternyata ini 150 ya. 150. Habis itu ya ini kita dapat 150. Tinggal kita tambahin aja gitu ya kan. Karena yang ditanyakan jarak mendatar menara suar dengan Sinta pada permukaan laut. Ini 150. Itu yang biru ditambah garis yang merah. 50 ditambah 10. 160 meter. Mantap. Aman nggak? Segitiga yang kecil tuh dari mana? Ini kalau dilihat-lihat lagi nih. Tuh, ada segitiga kecil nih. Kan ada garis-garis nih terbentuk. Nih. Habis itu ada alasnya diketahui 10 dia. Ini kan pantulan nih yang apa sih? Aduh, yang titik-titik hitam ini pantulan ya dari lampu menara suarnya. Lampu menara suar, dia mantul karena kan di laut ya pasti mantul. Nah, cahaya pantulannya ini ke si Sinta yang ada di kapal. Nah, ini jadi segitiga miring, sisi miring segitiga. Nah, yang tingginya itu tinggi si Sinta. Kebayang nggak? Ini tinggi si Sinta. Tinggi Sinta. Tinggi Sinta. Nah, yang 10 meter ini alasnya gitu. Karena di soal dikasih tahu kalau jarak mendatar titik pantul. Berarti titik pantulnya mulai dari sini dong, yang biru ini. Titik pantul dengan Sinta adalah 10 meter. Nah, ini udah jadi 10, 4,8. Aman nggak? Oke, aman ya. Itu nomor 2, soal terakhir nih udah jam 1. Jam 1, jam 2. Di mana nih? Nah, ini dia. Nambah lagi gambarnya, buset. Kapal yang ditumpangi Sinta berjarak pada 80 meter dari kaki menara Suar. Jika kapal bergerak 60 meter sejajar dengan garis pantai, jarak bayangan lampu menara ke kapal bertambah. Oke, ini 80 meter ya. Jarak ini. Kita identifikasi dulu. 80 meter dari kaki menara Suar. Berarti ini ke sini 80 meter. Aduh, 80 meter. Ke sini ke sini 10 meter. Ini FYI banget ya. Pakai apa sih, tinggi Sintanya masih sama gitu, 480 pakai kondisi soal sebelumnya gitu. Jadi ini 480, 4,8 meter. Ini juga sama 4,8 meter. Nah, habis itu kita bisa cari dulu gitu jarak bayangan lampu menaranya. Jarak bayangan lampu menara tuh gimana? Ntar, kita nyari yang mana ya? Kalau nggak salah jarak bayangan lampu menara. Oh, yang jarak bayangan lampu menara. Oh, berarti nyari ini deh. Nyari si miring segitiga yang ini. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa gitu. Kita nyari sisi miring keduanya dulu. Baru ditambah itu dia nambahnya jarak berapa. Nah, ini kan apa sih? Kita satu-satu deh. Kita pakai segitiga ini dulu yang sebelum si kapalnya bergerak 60 meter gitu. Jadi kita ini ada dua segitiga juga ya. Dua segitiga.
Nah, mantap. Kita bisa pakai cariin dulu, apa sih, si miringnya ini nih, segitiga dari lampu merah nih, 72 sama si miringnya, pakai Pitagoras. Jadi, aduh gede banget ya angkanya ya. Si miringnya, apa ya, A, B, C deh, A, B, C. Isi miring HC, HC sama dengan 72 kuadrat. 72 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Buset dah, ngitungnya gimana nanti di UTBK ya? Ini berapa? Buset, 4,8 dari mana? Dari soal sebelumnya ini. Sebelumnya diketahui kalau ini nih, ada kapal ya, kapalnya tuh tingginya 3 meter dari permukaan laut. Habis itu ada orang yang di atas kapal, tingginya 180. Nih, 180, ini tinggi orangnya 180 sentimeter, jadi dia 1,8 meter. Habis itu ada kapal tingginya 3 meter, ya itu ditambahin aja, jadi 4,8. Sederhanakan, difaktorin ya harusnya bisa. Faktorin tuh dikali berapa sih? Jujur, kayak susah banget difaktorin. Kalau 81 sih bisa nih, di 9 gitu. Sama-sama dibagi 8. Oh iya bener deng, 8 ya. 8 kuadrat, ini 9 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke, mantap. Thank you Bang Ceng. Jadi ini keluar deh ini si 8-nya. Akar 81 tambah 100. Akar 181 berapa lagi nih? 181. Berapa 181 akar? Tinggi banget dah, buset. Gak kepikiran di UTBK mikirnya gimana ini? 181. Bentar, 181. Pakai kalkulator deh. Akar 181. Lah, hasilnya desimal ya. Berapa sih? Kalau pakai cara normal itu kan 72 kuadrat ditambah 80 kuadrat ya. Set gede banget dah. 72 kuadrat. Bentar. 72 kuadrat. Apa salah ya? Makanya ya. 72, 80. Kayaknya salah deh, ini kegedean banget angkanya, buset. AC. Coba deh. Kita mau cari si apanya dulu nih. Yang ditanyakan jarak bayangan lampu menara suar ke kapal bertambah. Kita bisa pakai kesebangunan nggak sih ini mah? Kesebangunan dulu harusnya. Kan ini 80, 80 berarti ini 80 dikurangi sesuatu gitu yang ala segitiga kecil ini. 80 dikurangi A gitu. Coba 80 dikurangi A. Bisa nyari nilai A-nya. Kayaknya yang dicari bukan sisi miringnya deh. Alasnya ini mah yang dicari. Iya, 181 prima nggak bisa diakarin. Harusnya di gimana ini? Eh, bingung jujur ini. Di kalkulator juga tadi angkanya prima, buset. Kita cari dulu apa sih? Kayaknya beneran kesebangunan dulu deh. Kesebangunan. Bentar. Jadi si ini siapa?
Segitiganya, segitiga yang besar ini sama segitiga yang kecil ini sebangunannya. Coba kita pakai itu dulu deh. A, B si tingginya, AB ini D, E, F. AB per AB per BC sama dengan DE, ini kan tingginya ya, DE per DE-nya 4,8, habis itu alasnya, CE-nya 80 min A. Oke, kita substitusi. Ini hapus aja deh. Salah ya ini, nggak bisa pakai Pitagoras dulu. Oh iya, tanyakan ini kayaknya nih. Bener, bukan sisi miringnya. Ditanyakan ini. Si alas segitiganya berapa gitu. Bertambahnya. Nah gitu. Jadi AB itu 172 ya. 72 per BC. BC itu 80. Sama dengan si DE-nya 4,8 per CE. Nah, kita ubah ya jadi CE sama dengan CE itu 72 per 80. Eh, bentar, bentar. Alasnya 80 min A, astaga. 80 min A, salah guys. 80 min A, ya jelek banget buset. Segini aja 72. 80 min A sama dengan 80 kali 48, 8. Anjir gede banget. 80 dikali 4,8, 384. 84 dibagi 72. Sorry ini pakai kalkulator ya. Males banget ngitung angka gede buset. Nah ini kedua harus dibagi 72 juga jadi anomali. Salah hitung dah. Coba 80 min A di situ. Oh, salah perbandingan ternyata. Harusnya ini di ini nih. Udah deh, kita bandingin ini aja. Yang 72 per 4,8 dulu itu. Ini ternyata bukan 80 min. Ah, anjay, ini A doang. Baru ini 80 min A. Karena dia kan panjangnya dari sini segini ya. Dari ujung nyampe segini banget. Kalau mau si ininya aja berarti 80 min A yang dari ini ke titik pantul gitu. Jadi apa sih? AB bingung sendiri gue buset. AB per DE ya biar gampang dah. 72 dibagi 48 15 gitu. Per DE habis itu si AB DE tinggal si alas ya. Alasnya kan 80 min. Set langsung tulis aja. BC per ACE gitu. Jadi 72 4,8 sama dengan BC-nya 80 min A. Sininya A gitu. Ini 72A sama dengan 4,8. 384A ya? 384A bukan sih? 38A. Oh ini dulu deh. Langsung dibagi aja. Salah buset. 72 bagi 48. 15. Iya ya. Langsung hilang buset. 15. 15A gitu. Jangan deh. Sama dengan dulu. Kok tiba-tiba bingung gini dah. Jadi 15 sama dengan 80 min A per A gitu. 15A
sama dengan 80 min A, dua ruas ditambah A itu 16A dengan 80. Oke, dapat ternyata A-nya 5. Ini jarak si apa sih, bayangan lampu menara sebelum pindah gitu kapalnya. Aman nah? Oke, aman aman. Ini A ya, ini jarak bayangan apa sih, sebelum apa sih namanya, sebelum kapal sewarnya gerak gitu. Kan dia di soal gerak 60 meter ya. Jadi ini jarak bayangan bayangan sebelum kapal gerak. Jelek banget lagi tulisannya. Nah, ternyata A-nya sama dengan 5. Terus di soal juga diketahui kalau dia gerak gitu kapalnya. 60 meter ya. Ini 60, ini 80. Nah, ini sama sama sih sebelumnya, kayak sebelumnya gitu. Mau nyari jarak si bayangannya gitu. Ya, berarti nyari alasnya ini berapa. Jadi karena dia udah diketahui tingginya, habis itu alasnya nggak diketahui ya. Jadi ini A aja. Berarti kita nyari si ininya berarti. Si panjang ininya dulu. Ya elah, lama nge-lag kali OneNote-nya. Nah ini kita bisa pakai Pitagoras langsung sih. Oh iya ini kan tegak lurus ya segitiga yang ini. 60, 80 kuadrat, 60 kuadrat. Ternyata sempit banget. Ini segitiga. Ya langsungnya Pitagoras lah ya. X sama dengan 80 kuadrat. Yang ini 60 kuadrat. Buat nyari si yang ini berapa? Si X-nya. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat itu. Kita bisa sama-sama kedua ruas dibagi 20 biar disederhanakan. Bukan kedua ruas sih keduanya. Bagi 20 kuadrat tambah 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi atau langsung aja ya. 8 kali 8 kan 64, 36, 10.000 gitu. 600. Nggak kepikiran. 8 kali 8 kan 64, kalau 80 kali 80 berarti 6.400 tambah 3.600. Jadi dia 100.000, 10.000. Ntar barbar banget ngitung, buset. 60 kali 80 ditambah 3.600. 10.000 ya. Ini 10.000 ya 100 gitu hasilnya. 100. Kita dapat X sama dengan 100. Jadi X-nya 100. Yang mana dia jadi alas dari segitiga ini. Yang miring ini. Aduh, ini si miring ya. Segitiga yang bedain deh. Ini tingginya ini. Alasnya ini. Habis itu miringnya ini. Nah, ini dia sama-sama sebangun. Yang ini sama ini tuh sebangun gitu. Sama kayak sebelumnya deh. Ini 100. Berarti kalau ininya B, berarti ini 100 min B gitu. Karena kita mau cari si ininya aja nih. Yang ini. Nggak jelas sih. Ini kan panjang sisinya. Alasnya ya. Jadi 100 min B. Kalau dari ujung ke ujung 100 100 plus B gitu. Kalau kita mau pakai yang ininya aja sampai sini nih. Jadi kita pakai 100 min B gitu. Kita bisa pakai kesebangunan lagi. Ini ABC, D, E, C, F dah. Atau C sama aja deh, udah apa C aja. Nyampe sini aman nggak? Barangkali ada yang mau tanya. Triple Pitagoras 345. Mantap. Ditanya jam 2 ini mau kelas, jam setengah 3 nanti. Oke, kita bisa pakai kesebangunan lagi.
72, ya sama kayak sebelumnya sih ini. Ini AB sama DE, kita bandingkan ya. AB per DE. Habis itu tinggi dengan tinggi, alas dengan alas. Berarti tingginya kan dari segitiga yang gede dulu. Jadi 100 min B. Terus min B per B gitu, alas segitiga kecil. Ini langsung disubstitusi aja lah. Jangan deh. Sumpah suka kecepatan gitu ngebandinginnya, buset. DE per CE lah. Sama aja. Si CE-nya itu kan B ya. AB, AB itu 72. 4,8 DE-nya. Sama dengan DE-nya itu, kok DE sih? Oh, DE ya bener. Ini bukan DE, astaga. Ini BE dia yang 100. Bagaimana deh? Ini BE, BC deng. Sumpah bingung gini ya, astagfirullah. BC itu berarti B ke C, 100 min B berarti ini. Sama kayak sebelumnya, sorry. 100 min B per B gitu. Jadi 15 sama dengan 100 min B per B. Jadi B15B sama dengan 100 B min B. Astaga. Min B. Kedua ruas ditambah B jadi 16B sama dengan 100. 16B dibagi 100. 100 dibagi 16. Lama. Buru-buru banget ya. 6,25 B-nya. 6,25. Nah, karena ini jarak setelah pindah ya. Jarak apa sih? Bayangan setelah pindah. Bayangan setelah kapal gerak gitu. Kapal gerak sejauh 60 kilometer. 60 meter. Jadi A itu kan ini ya. A itu 5 meter. B-nya 6,25. Nah, tanyakan itu jaraknya bertambah berapa. Jadi kita bisa selisihkan aja ya B min A. Kalau dengan 6,25 dikurangi 5 gitu. Jadi dia bertambah sejauh 1,25 meter gitu. Jawabannya ada nggak? Ada yang E ya. Mantap. Aman nggak nyampe sini? Udah kelar sini. Izin turun King. Oke, siap. Aman nggak? Kalau TBK ini. Aman, oke, mantap. Udah kelar sih ini. Udah lebih juga. Lebih 23 menit. Sorry ya, Mas Cahaya yang record. Lebih. 100 tadi dari segitiga yang mana? Ini, segitiga Pitagoras. Yang ini nih. Aduh, berantakan banget ya. Hapus saya deh. Bentar. Segitiga yang ini. Nah, ini nih. Ini harus segitiga juga ya. Ini. Nah, ini. Nah, segitiga yang alasnya 80, tingginya 60 gitu. Jadi ini sisi miringnya. Sisi miringnya 100. Triple Pitagoras sih intinya. Ditaruh recorder mana? Sama kayak ini sebelumnya di Setara Belajar. Di YouTube Setara Belajar Alternativa. Tuh ini bisa dikembaliin yang tadi ya. Kayaknya ini udah selesai sih. Mas, recordnya matiin aja mas, udah selesai kok. Barangkali ada yang mau nanya-nanya, tanya aja nggak apa-apa. Sebelum diakhirin. 5 menit lah ya, sampai 14.30. Mantap. 5. Sudah tahu atau sudah selesai?
Catatannya adakah? Ini kalau mau nanti di-share juga sekalian catatan yang ini, tapi agak gimana gitu kalau di OneNote diekspornya. Waduh, ini DWW yang pasti itu. DWW sebelum Sarah belajar. Makasih. Oke, nanti aku share. Makasih juga yang udah mau meramaikan. Langsung di-up, ya langsung di-up habis ini. Cepat cepat. Oke, terima kasih. Makasih juga guys sudah meramaikan. Asik banget bahas soal My Kisah. Matikan, iya matikan aja Mas record.